Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Fitri, NIM 4219007. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam mengenai peradaban Islam di masa Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama, latar belakang berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Bangsa Turki Utsmani adalah bangsa yang berasal dari keluarga Kabri atau Kayi, salah satu klan federasi dari suku Algos Turki yang menetap di Turkistan di masa kepemimpinan Reza Bigu. Bangsa Turki adalah bangsa yang gemar berpetualang dan mengembara. Ketika terjadi serangan, mereka menetap dan meminta perlindungan kepada Raja Khawarizmi. Ketika dinasti Mongol menyerang dan menghancurkan dinasti Khawarizmi, Turki yang pada saat itu berada di bawah pimpinan Raja Sulaiman menyingkir dan mengembara ke Asia Dalam. Di tengah perjalanan, Sulaiman meninggal dunia akibat hanyut dari banjir bandang di Sungai Efrat dekat Aleppo tahun 1228 Masehi. Kemudian rombongan dari bangsa Turki terpecah dua, sebagian kembali ke Khurasan dan sebagian lagi melanjutkan perjalanan menuju Asia Dalam di bawah pimpinan Raja Ertugrul dan bergabung dengan Raja Saljikah untuk merebut wilayah Syria kecil di Bizantium. Peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak Saljikah dan Ertugrul mendapat hadiah berupa Sogod, yaitu perbatasan wilayah di Bizantium. Kemudian Ertugrul membangun daerah dengan Sukut atau Suyut sebagai ibu kotanya. Sepeninggal Ertugrul tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman. Utsman memimpin tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, dinasti Mongol menyerang Saljuk dan Saljuk mengalami kekalahan. Dengan kekalahan Saljuk inilah Utsman mengklaim dirinya sebagai wilayah yang didudukinya sekarang dan memproklamasikan berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya yang kedua adalah kemajuan Kerajaan Turki Utsmani. Yang A, bidang militer dan perluasan wilayah. Setelah perang dengan Bizantium, Khalifah Orhan mendirikan kesatuan militer yang bernama Janissary di Arab sebagai pusat pendidikan dan pelatihan militer. Kekuatan kemiliteran ini dikembangkan oleh pengganti Orhan yaitu Murad dengan membentuk sejumlah korps atau cabang-cabang Janissary. Kekuatan Janissary ini membuat Utsmani yang baru lahir menjadi mesin perang yang kuat. Yang B, bidang pemerintahan. Sistem kerajaan atau sistem pemerintahan yang dipakai oleh Turki Utsmani adalah sistem feodal yang ditiru langsung dari kerajaan Bizantium. Sultan adalah penguasa tertinggi di bidang politik, agama, pemerintahan, dan perekonomian. Yang C, bidang agama dan budaya. Keagamaan merupakan bagian dari sistem politik dan sosial Turki Utsmani. Ulama mempunyai kedudukan tertinggi di kehidupan masyarakat dan negara. Yang D, bidang intelektual. Bidang ini tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan bidang politik dan militer. Aspek-aspek yang dicapainya berupa dibentuknya dua buah surat kabar dan didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti sekolah-sekolah. Yang E, sastra dan bahasa. Munculnya sastrawan-sastrawan yang memiliki karya yang setelah menamatkan studi di luar negeri seperti Ibrahim Sinasi dengan karyanya Tasviri Ekyar, yaitu surat kabar. Yang ketiga adalah kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Turki Utsmani. Pada masa kepemimpinan Sultan Salim II, para ahli sejarah telah beranggapan bahwa pada masa ini adalah masa terjadinya keruntuhan dan kemunduran Turki Utsmani dan zaman berakhirnya masa keemasan Turki Utsmani. Faktor internal yang menyebabkan keruntuhan tersebut adalah satu perpindahan transit perdagangan dunia. Dengan ditemukannya Tanjung Harapan, arus perdagangan dari timur ke barat tidak lagi melalui Laut Merah dan Teluk Persia. Dalam kondisi ini dapat meningkatkan perekonomian bangsa Eropa karena semakin berkurangnya biaya perjalanan. Namun di sisi lain, penerimaan Kerajaan Utsmani sebagai pedagang perantara berkurang secara berangsur-angsur. Yang kedua, kelemahan para sultan. Dalam sistem pemerintahan apapun, kepala negara merupakan faktor kunci. Setelah kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni,
kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh para penguasa dan sultan-sultan yang lemah, baik lemah dalam pola hidup dan bahkan lemah dalam bakat kepemimpinan. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan keruntuhan tersebut adalah: 1. Timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk kepada Turki Utsmani selama berkuasa menyadari akan kelemahan Turki Utsmani. Yang kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.